cita-citanya pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Kudu cash, ya nggak boleh pakai nama sendiri. Akhirnya nama karyawannya, nama pembantunya. Yang nikmat siapa? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di villa. Seger itu luar biasa. Pemandangan indah, berlari-larian di taman seperti film India. Bibi, Mamang, malam ini mau tidur di kamar yang mana? Kan lega luas ya. Berenang seger dan yang tiap bulan digaji. Nikmat ya. Udah mah tinggalnya di tempat wisata indah, digaji, makan ditanggung. Masya Allah ya. Dan yang paling nikmat tidak dihisap. Ya. Coba yang punyanya. Belum tentu datang Bu setahun sekali Bu. Mau diakuin ketangkap KPK nanti. Ya. Nggak bisa diaku ya. Mana bentar lagi menjelang tahun-tahun pemilu ya nggak? Udah gitu tiap bulan harus bayar gaji si Mamang sama si Bibi. Belum maintenance kolam renang Bu. Dikira murah Bu. Kudu dikurasin terus. Aduh Masya Allah. Ya. Tokennya juga nggak murah itu ya. Kayak kontrakan biasa 100.000 bisa sebulan Bu token. Ya. Villa segede gitu bentar lagi udah nyaring lagi. Ya. Dan yang paling repot dihisap. Karena udah habis ini ngelamar kerja jadi jaga villa aja Bu. Ya Allah. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Kayak gitu ya ujian sama azab. Terus gimana kok tadi bicara tentang nikmat dan musibah. Nikmat dan musibah berarti kita akan bicara bagaimana kita menyikapi dua hal tadi. Menyikapi dua hal tadi yaitu ujian sama azab ya. Karena ingat ya, masalah baik itu dalam bentuk azab atau ujian, masalah itu tidak ada yang berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Ingat, ulangi ya. Masalah itu tidak ada yang berbahaya. Yang salah itu kalau salah menyikapi masalah. Contoh ya. Buat lulus kuliah harus bikin yang namanya skripsi. Ibu yang pada pernah bikin skripsi itu disuruh ngapain? Nyari masalah. Betul nggak? Masalah yang bisa kita selesaikan dengan yang udah kita pelajari ini 7 semester, nanti diselesaikan, lalu disidangkan, dipresentasikan. Kalau masalahnya aja nggak ketemu buat jadi judul, boro-boro bisa lulus. Betul? Atau gini, pandemi kemarin masalah bukan? Masalah, sepakat ya? Sepakat. Kawannya ayah saya, sebelum pandemi bangkrut usahanya. Memang ada usaha-usaha yang memang habis dimakan zaman. Seperti kayak contoh kamera yang masih pakai lens, pakai apa tuh? Klise gitu ya, film. Nah, ya kan sekarang semua handphone udah ada kameranya, udah digital, udah nggak perlu lagi pakai gituan. Habis dimakan zaman. Bangkrut, usahanya tutup, semua dijualin, sisa tinggal 100 juta. Udah mas 100 juta, besoknya lockdown, PSBB, aduh bertambah-tambah. Tapi bagus mindsetnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan di balik ini, nggak mungkin enggak. Orang tambah sulit kan, sulit tuh berarti tambah banyak kebutuhan. Maka dia dikasih Allah ilham, kayaknya orang bakal perlu sama yang namanya masker, hand sanitizer. Dia jadi pengusaha masker pertama di Bogor. Setelah 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun, duit 100 jutanya udah jadi 800 juta. Tanpa nimbun, tanpa mahal-mahalin barang, emang permintaan aja banyak, ya, udah, gara-gara itu kan. Atau contoh, ada orang tinggalnya di dalam gang, rumahnya nggak dilaluin angkot, tapi tiap hari harus berangkat kerja, masalah. Dan ada orang yang nganggur, tapi punya motor, ya, punya motor tapi nganggur, masalah. Dipersatukanlah 2 orang bermasalah tersebut dalam satu aplikasi ojek online.
Tapi tidak dipakai untuk chattingan yang enggak ya. Ups, ya. Yang gitu ya. Lalu akhirnya kalau si pendiri perusahaan ojek online-nya dia sukses minimal untuk dunianya, wajar karena beresin masalah orang. Ya. Kita kadang nyikapin masalah, ngaco, udah deh, nggak akan bisa saya, udah pasti gugur nih, pasti kecewa, pasti saya gagal. Ya. Jadi langsung dibikin ngedon sendiri aja. Padahal ingat ya, Allah itu nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Allah itu nyuruh kitanya ikhtiar sama tawakal. Ya. Ibu tahu ibundanya Nabi Isa? Siapa namanya? Karena biasa omongan netizen. Ya ukhta Harun. Ya saudaranya Harun. Perasaan saudara kamu gak gini. Kamu tahu-tahu hamil ya. Namanya hati wanita perasa. Ya Allah udah segini taatnya menjaga. Tanpa pernah disentuh laki-laki. Hamil. Ya. Sampai beliau sendiri pun menyebutkan kan. Alangkah lebih baiknya aku mati saja dan tidak ada yang mengenalku. Maka meninggalkan tempat tinggalnya, biasalah netizen ya, maha benar netizen dengan segala komennya. Ya. Lagi hamil besar bersandar di pohon kurma, lapar butuh kurma. Kata Allah, wahuzzi, ya, dan goyang-goyangkanlah rutop tersebut nanti jatuh hingga rutoban janiyya, rutopnya jatuh. Coba ya, ibu pernah lihat pohon kurma yang udah besar berbuah gede? Kira-kira digoyang-goyangin bisa jatuh nggak buahnya? Pernah dites laki-laki bertubuh besar, coba goyang-goyangin pohon nggak jatuh buahnya, Bu. Emang cara ngambilnya tuh kudu naik, dipetik, bukan digoyang-goyangin. Coba ini gimana ceritanya? Wanita hamil besar, lagi mules-mulesnya, ngegoyangin pohon kurma, jatuh kurmanya, itu gimana ceritanya? Ya. Waktu ngaji tafsir tentang ayat ini, kata guru saya, ini ayat tentang tawakal. Hah, gimana Ustaz maksudnya? Ya, coba lihat kayak tadi. Ya, Allah nggak pernah nyuruh kita tentuin takdir. Yang penting kamu gerak, takdir urusan Allah. Maryam pun cuma kata Allah goyangin udah. Gimana weh? Masalah jatuh atau enggak urusan Allah, saya nurut weh yang penting. Ya. Jadi kadang kita kalau ada masalah tadi diblok oleh kemampuan diri sendiri. Oh saya pasti gagal kalau dia begitu. Wah dia sudah tidak menjabat lagi. Wah urusan saya pasti gimana. Wah enggak. Allah cuma nyuruh kita pokoknya yang penting gerak, ikhtiar. Masalah takdir urusan Allah. Takdir gak sesuai keinginan kita pun, geraknya kita jadi amal soleh di sisi Allah, jadi pahala. Gak rugi. Bandingin ya, seumur hidup, seluruh keinginan dikabul. Tapi tidak ada perbuatan kita yang jadi amal soleh, jadi pahala di sisi Allah. Berarti meninggal bawa bekal apa? Rugi, capek doang bak-bek di dunia, meninggal nggak bawa bekal. Duit beneran dapet duit di dunia, jabatan beneran dapet jabatan, tapi meninggal nggak bawa bekal. Rugi nggak? Rugi. Atau bandingin orang yang kedua, seumur hidup doanya lebih sering nggak dikabul, tapi setiap ucapan, tindakan, perbuatan seluruhnya jadi amal soleh di sisi Allah. Meninggal bisa jadi dia yang paling berjaya, banyak bekalnya. Meskipun selama hidup dia yang dicaci, dia yang difitnah, dia yang dihina. Nggak rugi, Bu. Ya. Jadi kan kalau setiap kali ngapa-ngapain yang dikejarnya nilai di sisi Allah, amal soleh di sisi Allah. Bukan terima kasihnya dia, bukan balas jasanya dia. Enggak. Ya. Karena lihat kira orang yang udah pada benar-benar soleh asli, udah berbuat baik, nolongin orang, yang ditolong malah jahat ke dia, ngambeknya enggak, biasa udah. Ya. Kamu udah berbuat baik, nolongin orang, yang kamu tolong malah jahat. Kok nggak ngambek sih? Ya kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim saya yang dihukum? Aneh. Ya. Kan dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolim. Tapi kan kamu dihina-hina, dicaci, digali segala keburukan, dijahatin. Kamu udah tolong dia. Shh, tenang aja, saya tuh bakal mati. Abis mati, cita-citanya pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Hanya. Terus gimana caranya saya ke surga? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar kurang, sedekah apa lagi? Ya.
tapi cita-cita ke surga. Berarti kan saya perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia jahat. Lumayan. Makanya ini pengen ngasih kue bolu ke dia. Masya Allah. Tapi kan kamu digali-gali aibnya, keburukannya. Coba lihat ya. Orang dia gali-gali keburukan saya. Sampai begadang, kurang makan, kurang tidur. Demi mencari foto-foto saya yang lama yang di Facebook. Digali itu nyampe dalam tuh. Instagram, di zoom setiap fotonya. Nyampe dehidrasi itu tuh orang tuh. Sampai kurang tidur, kurang apa coba. Orang yang aku cinta sama kita, gak segitunya tuh. Nyari-nyari. Tapi kan jadi dibongkar. Aib kamu. Manusia kan bisa jadi tambah baik kalau dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Ya. Tapi kamu jadi tenang aja ya. Dia segitu cintanya sama kita ya. Bela-belain kurang tidur, kurang makan demi nyari kekurangan kita. Terus dikasih tahu, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Kok dia cinta banget sih sama aku. Gemes ya. Ini deh tambah lagi kue bolunya. Masya Allah. Ya. Tapi kamu jadi dihina orang. Kehinaan yang orang itu sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Ya. Emang orang itu ngehina apa sih? Dasar Denis kamu banyak omong. Tuh cuma dibuka satu aib saya. Banyak omong. Saya punya banyak aib yang lain. Banyak utang, banyak cicilan. Gak cuma banyak omong. Ya. Gak dikasih tahu sama Allah. Misal. Ya. Tenang. Dicaci, dihina. Denis, monyong kamu. Emang mulut saya langsung mancung. Enggak, gini-gini aja. Malah mulut dia yang harus jadi mancung. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah ya. Tenang aja, gampang, nggak masalah ya. Tapi kamu udah berbuat baik, dia malah jahat. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi ya. Tapi kelakuannya nyebelin kok. Kan meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Bu, enak tidak kayak gitu? Tinggal diamalin ya. Insya Allah. Udah enak tuh kayak gitu. Dipuji juga tenang lah. Kadang pujian juga ada udang di balik bakwan bu. Ya. Bu, kalau dikasih uang 100 juta suka nggak? Suka. Tapi uangnya palsu? Nggak jadi suka? Nggak. Sadar nggak? Kadang kita suka loh sama yang palsu-palsu. Tahu contohnya? Ketemu orang terus dia berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Bu, coba jawab jujur dalam kalbu ibu ya. Apakah ucapan itu asli? Apakah itu fakta? Tolong jelaskan secara medis. Belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari. Tapi kita mah suka percaya. Nyampe toilet ngaca sendirian di cermin. Iya juga ya. Gelo ya. Saya ya. Hati-hatilah bu pujian. Mana kadang pujian itu nanggung. Ibu, kok terlihat awet muda sih? Aku udah 42 tahu kok. Kayak 41,5 ya. Lumayan bu ya. Lumayan setengah tahun bisa sholat berapa kali coba. Beramal soleh. Ya mah mending. Saya dulu pernah dipuji orang tapi kayak gini. Kok habis cukus kumir? Ngerti nggak cukus kumir? Ketuker R sama S-nya cukur kumis. Jadi cukus kumir ya. Habis cukur kumis, iya. Terlihat 4 menit lebih muda ya. Ini 4 menit pisan atulah ya. Ya sok mangga lah. Ya gitulah ya. Hati-hati lah. Udahannya suka ada bisikan maut. Bu, ada gopay dulu nggak bu? Gitu ya. Insya Allah. Coba kalau ada yang kayak gitu tuh dijawab ya. Nggak ada gopay mah ada 1 juta mau. Gitu ya. Insya Allah. Tenang lah, jangan nggak rugi bu diapa-apain orang ya. Insya Allah ya.
Nah, tadi cara kita menyikapi itu ujian atau itu azab nih, anggaplah kita sudah berhasil membedakan, oh ternyata ini azab, ya udah dia banyak tobat ya. Oh ternyata ini ujian, ya udah terus tambah deket aja sama Allah. Jadi jangan terlena, coba lihat 10 sahabat yang Nabi sebutkan terjamin surganya, emang setelah Nabi ngomong gitu mereka ibadahnya makin kendor? Enggak, makin pol-polan, nggak kepedean gitu, nggak kepedean kan saya udah dijamin, oh enggak ya, enggak sama sekali ya. Maka terus terus menerus tambah takwa. Nah nanti cara kita menyikapinya itulah yang menentukan kapan itu jadi musibah, kapan itu jadi nikmat ya. Jadi sederhananya nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ulangi, nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Meskipun bentuknya yang nggak enak, Bu. Tadi dicaci orang, motor hilang, diputusin pacar yang muda-muda. Jadi dia ingat, ya Allah motor teh hilang. Iya sih, memang saya lebih sering pakai motor itu ke tempat maksiat daripada ke masjid. Akhirnya dia jadi nggak bisa pergi ke tempat maksiat. Dia jadi yang deketan masjid, ya udah jadi ke masjid melulu. Jadi nikmat tuh berarti motornya hilang karena ditutup jalan untuk maksiatnya. Ya. Musibah ya tadi kebalikannya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah kan musibah. Ya. Meskipun bentuknya naik gaji, naik jabatan, naik daun, naik apa lagi? Naik eskalator, naik darah, apa aja ya. Kalau meskipun hawa nafsu kita suka, tapi kalau membuat kita tambah jauh dari Allah, musibah. Gampang kan bedainnya? Jadi kalau dulu kan kita mikirnya, oh nikmat itu kalau keinginan kita dikabul. Berapa banyak orang yang keinginan dikabul? Kita juga seumur hidup berapa kali keinginan pernah dikabulin, tapi masih pernah menderita. Ya. Masih pernah menderita. Apa kita pernah ngelihat yang kaya masih stres? Ada. Surveinya ginilah. Ibu punya keinginan tidak? Kita seluruh manusia, setiap manusia punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya, ingin kita selamat, ingin kita bahagia. Ketiga, dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Terus selama ini udah ngejar keinginan diri sendiri, kok masih gampang ngambek? Gampang ngeluh? Ya, padahal sebagian udah tercapai, pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral. Ya, pernah ngelihat yang kaya masih stres? Yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Yang istrinya udah cantik masih selingkuh? Tuh, kan makin ngegas ya. Tenang Bu, saya nggak bahas suami ibu kok ya. Suami ibu soleh semua insya Allah. Ya. Kayak gitu ya. Padahal kata orang itu kayak enak-enak kata hawa nafsu. Tapi ya sudah, perlu berapa kali patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar, oh bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kitanya aja ngikutnya pakai standar kita melulu. Padahal kita mah nggak kenal dah Bu sama diri sendiri. Ibu tahu berapa jumlah gigi ibu? Nggak pernah ngitung. Sama. Apalagi 5 tahun ke depan nasibnya gimana, meninggal kapan, nggak tahu kan? Kita nggak kenal Bu sama diri sendiri. Tapi ketika kita yang tidak tahu, lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, ajib etanya, pasti menderita. Ya, udah tenang, terima aja. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Saya tidak terima dengan kerutan ini. Apa dipakein solasiban gitu? Nggak bisa. Ya? Nggak bisa diapa-apain. Nggak. Mau pakai krim anti-aging kayak gimana juga nggak bisa. Jangan takut jadi tua. Udah jadi. Tidak perlu sibuk menjelaskan. Si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu kalau pakai seragam SMA lucu tahu. Iya. Ibu pengen tambah lucu nggak? Ibu pakai lagi sekarang seragam SMA-nya. Datang ke sini. Ya. Pasti ketawa semuanya. Saya pengen survei di sini ya. Ini ada yang udah pernah ketemu sebelumnya? Ya udah saya coba survei di sini ya. Di TV bagusan di asli apa di TV Bu? Oh gombal. Ya.
Di asli mah bisa diciwit ya. Insya Allah. Bu, tidak terima usia bertambah, makan tambah banyak, ingin foto terlihat bagus, setiap kali foto tahan nafas. Capek nggak? Hah? Capek nggak? Pantesan kamera-kamera bid'ah itu laku ya. Tiba-tiba jadi glowing, jadi tirus ya. Ya, Masya Allah. Berhasil terlihat langsing, wajahnya membiru, kurang oksigen. Gitulah ya. Yang paling kasihan yang motoin, Mas tolong jangan gendut ya. Gimana? Gimana? Gimana coba Bu? Dia mah licik sih. Yang makan banyak dia, yang diomelin kameramen. Aneh coba. Gimana Bu? Caranya gimana? Jangan gendut. Kan ibu yang makan banyak. Ya Allah. Zolim ya. Bu, surveinya boleh saya lanjutkan? Saya tanya ya Bu ya. Ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali Bu? Ya Allah. Nyari angel, nyari apa? Ya. Satu kali, sekali aja kok sekali tetap ya 3 kali. Ya. Belum timernya 5 detik. Aduh. Pegel ya. Udah Bu matiin dulu dari sekarang kalau mau ya. Matiin timernya. Nih Masya Allah. Saya mau survei tanya ya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah sempurna. Tapi ibu merem sendiri. Ulang nggak? Ulang. Nggak cuma diulang, dihapus. Pantesan berantem melulu. Tadi foto yang tadi mana? Udah gua hapus. Ya Allah. Foto yang kedua, 10 orang yang sama, sudut yang sama, yang 9 merem, tapi ibu cantik sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Masya Allah. Terima kasih sudah menjawab dengan jujur ya. Bu ya. Nah ini ibu misalkan pergi seharian, nyampe rumah kan dicek dong galeri foto dilihat. Begitu dilihatnya ada 87 biji ya foto ya. Emang semuanya diposting? Berarti yang diposting berapa? Tapi beberapa ya. Berarti harus dihapus dong. Insya Allah. Yang dihapus yang mana? Yang lainnya cantik apa yang pas ibunya cantik? Meskipun yang lain cantik ibunya jelek dihapus. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Saya jadi paham. Pantesan kemarin waktu kurban gak boleh yang betina, harus yang jantan. Karena ya betina itu jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Insya Allah. Lucu ya ibu-ibu. Insya Allah. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Insya Allah. Sen kiri belok kanan, tetap kami yang salah. Tetap kami yang salah. Tetap kami yang salah. Tenang. Tenang ibu. Ya ibu. Masya Allah. Masya Allah. Tapi di mereka lah Allah menitipkan rahim ya. Dari mereka lah terlahir anak yang solih-soleha. Sesoleh apapun seseorang pasti lahir dari ibunya, nggak mungkin dari bapaknya, betul? Dan guru-guru kami banyak yang mengingatkan kalau orang bilang laki-laki lebih kuat, oh enggak, wanita jauh lebih kuat tuh, ya. Bahkan dibilang sekuat apapun laki-laki, kalau rahim dititipkan di mereka lalu mereka melahirkan nggak akan kuat tuh, ya. Kata orang medis pernah bilang kayak gini, potensi rasa paling sakit yang bisa dialami laki-laki itu adalah patah tulang.
Tapi kalau wanita, rasa paling sakit yang bisa dia rasakan adalah melahirkan. Dok, berapa kali lebih sakit melahirkan dibanding patah tulang? Rasionya seperti 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi bertahan wanita mah. Ya. Makanya pemeran utama film Azab wanita semua kan? Enggak, tapi lebih terjamin surganya, Bu. Ya, Insya Allah. Bener ya. Beneran yang ini saya naikin lagi nih. Ya. Kalau ayahnya yang udah soleh, Bu, masih ada peluang anaknya belum tentu soleh. Bu. Segitu Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an nggak masuk ke kapal, ikut kena air bah. Di surat Hud diceritakan ya. Ayo naik nak. Malah dia bilang, enggak, aku ingin naik ke gunung itu untuk bisa menyelamatkan diri. Tetap ya. Tapi kalau sudah ibunya yang soleha, contoh, surat ketiga Ali Imran, keluarga Imran. Istrinya Imran namanya Hana. Hana punya putri soleha namanya Maryam. Maryam punya putra soleh, Nabi Isa alaihissalam. Khadijah radhiyallahu anha soleha, punya putri soleha namanya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Fatimah soleha, punya putra soleh-soleh namanya San Husain. Coba ya, kalau sudah ibunya yang soleha, bismillah lah ya. Kalau orang bilang, oh pengajian teh sekarang kebanyakan ibu-ibu, bismillah, tapi ibu-ibu kita soleha, jadi ini masa depan generasi. Bahkan dulu diingatkan, musuh-musuh Islam itu kalau pengen merusak Islam, yang dirusak tuh wanitanya. Ya. Kadang laki-laki mah punten bisa menahan derita untuk dirinya sendiri, tapi kalau sudah orang-orang yang tersayangnya, istrinya, anaknya di rumah yang udah nyap-nyap, aduh berat. Ya. Ketawanya meni keras gitu. Oh, ya. Ini nyap-nyap ngerti nggak? Iya udah mulai. Wah, sini. Ada yang harus kita bicarakan. Bukannya tetangga kamu itu bawahan kamu di kantor? Iya. Kok mobil dia bisa-bisanya lebih bagus daripada mobil kita? Hah? Gak bisa. Pokoknya ambil cicilan baru. Yang kita game masih bagus semua. Berani ngelawan? Ya, kena tambah cicilan lagi. Orang ketika akhirnya datang cicilan baru, orang paling banter cuma keren. Ya elah manggil ayam kayak gitu, Bu. Ibu pengen saya gituin sini, Bu. Ya elah. Kecuali kita dipuji orang, orangnya muji sambil bantuin nyicil. Itu beda cerita. Kerennya si Bapak nih 1 juta buat nambahin cicilan. Enggak kan? Yang akhirnya mikirin cicilan kita juga nantinya. Ya, repot. Udah ganti mobil baru masih diomongin. Masa peleknya gitu? Tuh, repot. Padahal ganti pelek, yang nikmatin peleknya ada mah yang di luar, Bu. Yang di dalam nggak kelihatan. Ya. Kecuali nyetirnya sambil dipangku peleknya gitu. Repot tapi. Ya, capek lah. Udah, ya. Jadi itu berat ya. Karena kalau udah yang minta, ya orang-orang yang tersayang, alhamdulillah. Makanya dulu, istri daripada orang-orang soleh terdahulu tuh ketika suaminya ingin mencari nafkah suka pada ngomong kayak gini, Bu. Masya Allah. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah pahitnya panas api neraka. Coba, Bu, tenang suami. Coba, suami hari ini jualan gak laku, hari ini kerjaan gak dapet yang baik-baik, gimana? Takut di rumah istri nyap-nyap, mau gak mau, udah ngambil dulu aja yang punya kantor. Ya. Tapi kalau dia tahu di rumah dia anugerahkan pasangan yang siap untuk berjuang di dunia demi bahagia di akhirat, mereka tahan pahitnya kelaparan. Daripada engkau bawa sesuatu yang haram, wahai suamiku, lalu menyeret kami sekeluarga ke nerakanya Allah, nggak mau. Tenang, dapat masalah rezeki nggak masalah. Rezeki udah ada Allah yang nentuin, dan yang paling penting jadi amal soleh. Ya, nggak akan Allah sia-siakan capeknya udah kesana kesini, udah keringat, udah banting tulang. Ternyata dia tukang daging ya, jadi sering ngebantingin tulang gitu ya. Udah banting tulang, nggak akan Allah sia-siakan. Nggak acara.
Setiap tetes keringatnya tidak akan Allah sia-siakan. Jadi amal soleh di sisi Allah. Nih Bu, meskipun pahala atau amal soleh itu nggak kelihatan, kayak gimana bentuknya, entah bulat, entah kotak, entah gimana, Ibu disuruh pilih. Abis nolongin orang, pilih. Pengen dia berterima kasih, tapi Ibu nggak dapat pahala, atau pengen dapat pahala, tapi dia nggak terima kasih. Pahala entah gimana bentuknya nggak tahu, tetap pilih pahala. Ya, ya udahlah. Iman soalnya yang menjawab. Ya. Jadi ya itulah ya. Ujian, azab, nikmat, musibah. Kalau itu sudah bisa dipahami, makanya tadi seperti orang-orang soleh terdahulu. Mangga ya Allah. Mau diapain aja terserah, yang penting kau tambah suka. Daripada aku dapat yang aku suka tapi engkau tidak suka, aku celaka. Ya. Udah gitu aja, hidupnya tenang. Mau diapain juga ya. Gak gampang ngambek, gak gampang kecewa. Ada gitu Nabi ngambek-ngambek melulu. Ditelan ikan paus Nabi Yunus gitu ya. Apakah beliau ngedumel? Ya Allah pan saya teh Nabi. Ya gitu. Ingat tuh ujian teh. Untung beliau bukan orang Sunda ya. Segini-gini amat ya Allah. Tahu gini saya nggak mau udah jadi Nabi. Ya Allah. Enggak. Malah berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah selain kau ya Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya kami yang zolim. Ngaku dosa. Kalau dibilang dosa, emang dosa beliau apa sih dibandingin dosa kita? Pasti lebih banyak, beliau lebih sedikit. Malah ngaku dosa dapat masalah. Kita dapat masalah, ya Allah. Kenapa engkau segini teganya? Kenapa aku? Kamana wae bos. Jangan ya, kita suka bikin capek diri sendiri ya. Udahlah, yang penting Allah suka saja. Bu, bu, sepakat tidak? Udah segitu dulu. Allah. Sisain waktu untuk tanya jawab atau foto-foto. Silakan dikembalikan dulu kepada. Ini boleh sambil saya minum. Kembalikan dulu ya kepada Al-Sada. Tafadhol. Koko minum tangan kanan ya, tapi di kalian akan kelihatan tangan kiri karena kamera depan, mirror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini aku nih mau nanya nih, amanah apa sih ibunya kok bisa punya anak? Secara kok susah banget ya ngedidik anak yang usianya udah mulai beranjak dewasa. Baik, sila. Jazakillahu khairan, Ustazah. Oh ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erika. Kebetulan saya udah ibu-ibu. Saya punya anak laki-laki. Saya juga punya anak perempuan. Dan solehan orang ibu itu dari mana? Jadi apa karena lebar jilbabnya atau seringnya dia datang ke pengajian atau seperti apa kadar solehah seorang wanita sehingga dia bisa meng-create anak-anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Baik, sila, insyaallah. Baik, kita coba jawab dulu ya. Terima kasih. Yang pertama, ya harusnya nanyanya ke si mami ya. Saya cuman berusaha pengen jadi pahala jariah aja bagi beliau. Mau dibalas sampai gimana pun saya tidak akan pernah sanggup membalas jasa-jasa beliau. Makanya satu-satunya cara terbaik bagi seorang anak untuk membalas kebaikan orang tuanya meskipun tidak akan pernah bisa terbalas, ya harus jadi pahala jariah. Karena beliau tidak akan ditanya anaknya udah berapa followersnya, udah centang biru atau belum, udah sama sekali tidak ditanya jabatannya atau segala. Ya,
Ya mudah-mudahan diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi beliau. Semoga Allah muliakan beliau, jaga beliau, dan semoga Allah masukkan beliau ke surganya yang tertinggi ya. Ya nanti ya kalau mudah-mudahan pas ketemu beliau ditanyakannya insya Allah. Yang kedua tadi gimana kadar kesolehaan seorang wanita ya. Aslinya yang akhirnya memberikan gelar atau memvonis orang itu sudah soleh atau soleha, sudah soleha atau belum, ya tentu Allahnya ya. Bukan kapasitas manusia untuk uh, menilai dia sudah soleha atau belum dan sebagaimana macamnya. Ya, manusia cuma bisa mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Apa perintah yang ada dilakuin, apa larangan yang ada dilakuin, ditinggalkan, ya. Apa yang dilarang ditinggalkan. Sisanya Allahu alam, Allah yang memutuskan, ya. Dan apakah harus sholatnya minimal berapa rakaat atau ini puasanya berapa rakaat? Kita bicara tentang itu, amal soleh itu amat sangat banyak. Para sahabat Nabi itu kalau pengen jujur ya semuanya pengennya nimbrung aja sama Nabi. Kalau bisa pengennya di masjid terus. Tapi ada yang malah disuruh ke medan perang, Khalid bin Walid. Ada yang disuruh menguasai perekonomian, Abdurrahman bin Auf. Ya. Ada yang pengen ikut ke medan perang malah disuruh menuntut ilmu, Zaid bin Sabit. Ya. Jadi apakah mereka semuanya beda-beda kesolehannya? Soleh semuanya di hadapan Allah. Ya. Jadi ya yang bisa kita lakuin adalah ya segimana caranya terus tambah dekat sama Allah. Tapi aslinya ada nasihat dari guru kami, merasa soleh itu salah, merasa salah itu biasanya itu orang soleh. Ya. Jadi biasanya yang soleh asli nggak akan pernah ngerasa dirinya soleh. Ya. Kembali lagi tapi yang nilai adalah Allah. Ya. Dan maha baiknya Allah kadang amalannya masih kurang, tapi bagi dirinya itu udah yang paling baik ya. Kayak misalkan kapasitas otak orang beda-beda. Ada yang dia cuman hafalnya ya Allah juz 30 juga nggak hafal-hafal. Tapi dia benar-benar ngerasa ya Allah saya banyak dosa, saya banyak salah, saya begitu banyak kekurangan ya Allah betapa sulit menghafal, apakah dosa saya terlalu banyak, terus ditobati. Bisa jadi dia lebih terjamin surganya daripada yang sudah hafal 30 juz tapi sombong. Nggak dijadiin imam dia ngambek. Dijulidin yang jadi imam meskipun dalam hati yang kayak gitu jadi imam bagusan kayak gue gitu seakan ya dalam hati nggak diucap kemana-mana ya karena aslinya dah bisa punya hafalan berapa juznya Allah yang nitipin, bisa punya ilmu Allah yang nitipin, aslimu bukan karena IQ bukan karena apa-apa tapi tergantung yang maha memiliki ilmu mau nitipin ilmunya nggak kepada kita asli ya. Pulang dari sini nih setan nggak suka kita ngaji, tapi sulit bagi setan untuk bikin kita beres ngaji ini langsung ngerampok bang rame-rame. Susah. Ya. Gimana cara setan gugurin pahala kita ngaji? Paling dibikin kotor hatinya. Ketemu sama tetangga yang jarang ke masjid. Rumah deket masjid nggak pernah kelihatan di masjid. Nggak diucap, cuman dalam hati. Ya. Tapi ngerasa diri lebih suci, lebih mulia daripada orang lain itu naudzubillah. Bisa jadi dia harus kayak gitu, ternyata 5 waktunya terjaga, nyari duit dari gelap sampai gelap, masjid banyak kok di mana-mana. Kita tidur malam ngorok, dia lagi sholat tahajud, nggak pernah tahu kita. Ya. Dan dia ternyata harus nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh sampai setelah isya, karena ternyata yatim piatu, dia anak pertama dari 6 bersaudara, harus biayain adik-adiknya. Ya. Jihad setiap hari nyari nafkah demi adiknya. Ya. Kita bismillah, misalkan nyampe sekarang berada di masjid. Kok bisa di masjid? Kan suami saya kerjanya enak kok. Suami kerja enak gimana? Ya kan dulu sekolahnya tinggi. Ya. Sekolah tinggi karena apa ya? Kan dulu alhamdulillah mertua kami mampu. Mertuanya mampu, ya Allah sih yang memampukan. Jadi kita yang sedang berada di masjid sekarang pun karena kitanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Gak ada yang pernah tahu. Kalau Allah mau bisa mereka jadi ahli taat, kita yang jadi ahli maksiat. Tugas kita pokoknya nurut ya udah terus sama Allah. Ahlinya di apa? Di hafalannya kuat. Ya sok ngapalin sebanyak-banyaknya Al-Quran. Fisiknya yang kuat ya udah sholat malamnya dikuatin ya. Pandai berbicara ya udah terus berdakwah misalkan sampaikan yang baik-baik failakul khairan auliyasmut, sampaikan yang baik atau diam udah terus gitu aja nanti hasilnya ya Allah yang nilai. Kapan berhentinya ya sampai Allah suruh berhenti udah wafat selesai tinggalnya ya. Jadi
Ya walaupun ada beberapa riwayat seperti misalkan, tapi ini bukan soleh atau tidak ya. Tapi seperti misalkan standar seorang mukmin itu dalam sehari minimal sholatnya 40 rakaat. 40 rakaat ya. 40 rakaatnya apa aja? 17 berarti yang wajib. Lalu tahajudnya 11. 8 tahajud 3 witir. Berarti udah 28 tuh. Ditambah yang rawatib bisa 10 atau 12. Kalau udah yang 10 aja, qobla subuh, terus qobla dan ba'da zuhur itu udah 6. Terus badiah maghrib sama badiah isya. Itu yang dijaga sama Nabi. Nah, kalau pengen ditambah, karena ada riwayat lain dari Ummu Salamah misal, qobla dan ba'da zuhurnya 4 rakaat 4 rakaat. Ya. Belum ditambah duha tuh. Karena kalau yang tadi 28 ditambah 12 rakaat aja udah 40. Kalau ditambah duha lagi, Nabi itu biasanya kalau misalkan malamnya sudah 11 rakaat tahajudnya, maka siangnya duhanya 8 rakaat. Kalau misalkan malamnya nggak nyampe 11 rakaat, maka siangnya duhanya kadang 12 rakaat. Silakan. Tapi kalau pengen dua dulu ya udah nggak apa-apa. Allah mah nggak akan pernah bosan. Bisa kitanya yang bosan. Ya. Jadi seperti itu. Terus standar khatam baca Al-Qur'annya 40 hari 1 kali khatam. Ya. Tapi sekali lagi ini mas standar mukmin ya, bukan standar pasti orang itu soleh atau tidak, karena ya itu sekali lagi Allah yang nentuin. Ya. Jadi kalau misalkan kita baca sehari 1 juz, berarti kan sebulan khatam kan? Sebulan khatam. Ya. 1 juz itu kan 20 halaman. Jadi silakan mau diupayakan seperti itu, silakan bebas. Tapi ya terserah ya, ada sahabat yang ahlinya di Quran banget, ada yang sahabat ahlinya di Quran dia tidak hafal, tidak banyak, tapi memang perekonomiannya lancar dan zakatnya jadi banyak, sedekahnya luar biasa banyak, wakafnya banyak. Ya udah, semua punya kekuatan masing-masing. Ya. Ya, semoga Allah mudahkan kita dalam terus beramal soleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Cukup? Sudah penutup dulu ya. Mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Engkau yang paling berkuasa di hati kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Sungguh kami rugi jika tidak diampuni oleh-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Terima amal soleh kedua orang tua kami, amal soleh kami ya Allah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan, murni seluruhnya datang dari kebodohan diri ini. Dan tolong dimaafkan, dinasehati, dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Izin menginfokan, itu di luar ada adik standby. Alhamdulillah atas izin Allah telah cetak kembali buku Perjalanan Mencari Allah yang menceritakan kebesaran Allah dari waktu diri ini lahir sampai sekarang atau masih di Thailand. Silakan jika mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran daripadanya. Dan sedikit juga menyampaikan dari amanah yang kami terima di Bogor sedang mendirikan SMP. Maka kalau ingin membantu untuk santri-santri di sana, mungkin nanti dititipkan kontaknya kepada panitia ya. Insya Allah. Yang terbaik bukan yang terbanyak. Yang 10.000 bisa jadi lebih baik daripada yang 1 miliar. 10.000 di kantong tinggal 2 lembar. Yang ungu sama yang kuning. Ya. Yang 1 miliar di rekening ada 10 T. Itu pun minta difoto. Ya. Kan nggak ini juga ya. Ya kami, kenapa? Kontaknya atau saya bacain aja. Ini. Boleh. Nanti tinggalin nomor sama ada ininya, boleh. Yang udah sih kami mengajak misalkan komitmen sebulan 10.000 aja misalkan. Mahal tidak? 10.000 sebulan. Itu aja kalau dikalikan berapa orang kan sudah sanggup untuk Masya Allah ngebantu mereka. Ya. Mau dicatat? Ya. Nomor kontaknya ke adik saya nanti 0819. Kalau ngatur jadwal oleh beliau juga ya 0819 144 379. Kalau ini yayasannya 722 045 iya 9122. Bentar ya. Ini rekening BSI ya 722 045 9122. Ini ya kalau ini BSI. Terima kasih ya. Oh, saya nggak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar, insya Allah. Barakallahu fikum. Dikembalikan kepada Ustaz MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.